pembelajaran semester genap di hari yang cukup cerah juga di awal tahun 2023. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan Siap, gerak. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. terima kasih Sakti. Absen dulu ya. Nanti siapa yang tidak hadir? Nama tangan? Tangan di Sebelum memulai, Ibu mau nanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang kesal, sedang senang, semangat. Sedang senang semangat? Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai suatu materi, judulnya ini. Itu di depan juga ada ya. Membedakan sifat larutan asam dan basa dengan suatu indikator. Namun sebelum itu mau nanya dulu nih, semester lalu di semester ganjil kalian kan sudah belajar bagian kimia di IPAS. Ada yang masih ingat nggak? Kita sudah belajar kimia di IPAS ini mempelajari apa aja? Garam. Apa Rehan? Belajar apa aja? Pada semester 1 Pada semester yang kemarin belajar mengenai materi, perubahan materi, dan golongan. dan penggolongan dari apa? Materi. Jadi materi yang ada di alam ini ternyata mengalami perubahan dan juga bisa digolongkan atau klasifikasi ya bahasa lain dari penggolongan itu. Nah kalau digambarin dengan apa ini? Dipakai bagan. Materi di alam ini tadi kan diklasifikasikan. Klasifikasi atau digolongkan lagi menjadi dua bagian besar. Menjadi apa? Apa, Nasrul? Materi dibagi Ke dalam dua kelompok besar, yaitu zat dan campuran. ada zat dan ada campuran. Nah, fokus kita hari ini ada di sini ya. Jadi kita akan belajar hari ini itu mengenai campuran. Campuran ini dibagi lagi ke dalam dua kelompok. Ada campuran yang ayo apa? Ada campuran apa tadi? Homogen dan heterogen. Benar sekali ya. Jadi ada yang campurannya homogen dan ada heterogen. Nah, campuran homogen ini punya istilah lain. Ada yang masih ingat? Bahasa lain atau Larutan. bahasa lain dari campuran homogen adalah larutan. Benar sekali Sugi. Jadi jawaban Sugi benar larutan. Nah, Nah ini yang mungkin yang tadi Sakti bilang. Ini di depan ada suatu gambar. Gambar apa? Apa Hasan? Larutan ya. Larutan yang tadi Sakti bilang. Ini larutan yang kiri. Ini tuh komersil ya, bisa kita minum. Kalau yang sebelah bawah ini boleh nggak dong? Boleh ya, karena berhubungannya hanya sama medis kalau yang ini. Nah, kalau membicarakan tentang larutan, ternyata larutan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini punya sifat. Sifatnya apa saja?
akan kita cek hari ini. Namun sebelum itu, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian itu akan melakukan suatu metode percobaan. Jadi nanti akan percobaan. Diharapkan kalian akan terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap mandiri, bekerja sama, dan disiplin, serta dapat apa? 1. Kalian harus bisa memahami sifat larutan asam dan basa dengan benar. Kemudian yang keduanya, melaksanakan praktikum percobaan asam dan basa dengan menggunakan indikator universal dan lamus dengan teliti. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan sifat asam dan basa menggunakan indikator universal dan lamus dengan benar. Itu tujuan kita hari ini. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini, jadi setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian itu punya motivasi atau punya udah dapat apa sih hari ini tuh belajar ini. Maka di sini ada manfaatnya. Kalian ketika bisa mengetahui bahan apa saja yang bersifat asam atau basa, maka kalau dia punya manfaat untuk kehidupan kita, kita bisa memanfaatkannya. Tapi kalau dia merugikan kita, berarti kita bisa menghindarinya. Sehingga itu manfaat dari kalian mempelajari pelajaran hari ini. Misal nih, yang bahaya itu apa? Atau kita harus hindari. Ada suatu larutan, suatu senyawa namanya itu asam sulfat. Nah, ternyata dia itu sifatnya korosif. Korosif itu dia bisa merusak atau bisa menyebabkan karat kalau untuk logam. Saya rasa sih ya, yang asam sulfat ini kalian familiar karena kalian orang teknik pasti tahu di mana asam sulfat ada, di komponen di kendaraan pasti ada. Kemudian aplikasi lainnya apa? Mempelajari asam basa ini dalam bidang kesehatan. Bisa seorang bidan bisa mengetahui air ketuban dari ibu hamil ini menggunakan indikator. Indikatornya lamus. Itu manfaatnya. Ya, dapat dipahami? Sebelum memasuki kegiatan inti, mau dicek dulu pengetahuan kalian ya. Ibu kirim pretestnya, linknya karena menggunakan Google Form lewat WA grup. Silakan dikerjakan hanya 5 soal, kurang lebih 3 menit saja. Oke. Per orang. Sok, silakan dikerjakan. Hanya 5 soal PG juga. Dikirimin aja link. Udah dikirim. Ya. Bu, dia sampai di kelas. Boleh dulu. Ada? Jaringannya dulu ya.
Apanya? Oh. Mana? Ini dulu apa? Karena jaringannya jelek, saya masuk dulu ke sudah selesai? Ya. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Nah, ada gambar lagi di sini. Ada yang pernah apa sih ini? Jeruk nipis. Ada yang pernah mencicipi rasanya jeruk nipis? Asam. Rasanya adalah asam. Jadi si asam yang ada di kenapa jeruk nipis ini punya sifatnya asam? Berarti asam ini adalah suatu sifat dari suatu larutan. Sebenarnya udah tadi ya di depan juga kan sesuai dengan judulnya. Nah, larutan ini kalau dia sifatnya asam, ibu rasa sih kalian sering banget ya minum minuman yang sifatnya asam, benar nggak? Ya. Menurut kalian ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya terlalu asam, baikkah untuk tubuh? Ya. Maka dari itu harus bisa mengontrol konsumsi asam yang sifatnya asam ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana suatu larutan ini sifatnya asam ataukah yang ini ya selain asam ada juga basa, maka kita akan melakukan suatu percobaan karena sesuai dengan tujuan tadi kita akan praktikum sederhana. Nah, namun sebelum ke sana coba ya membicarakan masalah kesehatan bagi tubuh tentang asam ini. Di depan nih ada artikel. Ternyata gangguan keseimbangan asam dan basa ini bisa menyebabkan suatu penyakit di dalam tubuh kita. Jadi harus seimbang konsumsinya. Tidak boleh terlalu banyak asam maupun basa. Jadi nanti di sini itu bakal timbul yang namanya gejala. Menurut kalian gejala apa yang timbul ketika konsumsi asam atau basa dalam tubuh kita itu berlebih? Ya, akan sakit. Sakit apa? Sakit mah. Ya. Nah, di sini ada ini ya, apa? Tayangan, coba dilihat dulu. Penyebab sakit mah yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa saja kita penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mahapersepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar ulu hati, berkembang, mual hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kamu dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang asam lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau pekat lambung, asam lambung naik atau reflux esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non steroid, dan faktor diet atau pola makan serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini dokter tentang sakit mah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share dan yang pernah ngalamin sakit mah. Terus Jadi
bisa terjadi itu salah satunya karena tadi kebanyakan minuman yang sifatnya asam. Salah satunya ternyata dari kopi yang mengandung banyak kafein. Ya. Menurut kalian dari tayangan video ini, kenapa kita itu bisa mengalami gejala tadi dispepsia? Kenapa bisa terjadi apa ya? Sakit mah ini kenapa bisa terjadi begitu? Telat makan, terus Merokok. ya yang tadi merokok, konsumsi asam dan konsumsi minuman, makanan yang sifatnya asam juga terlalu banyak. Nah, bagaimana sih mengetahui benar nggak sih kopi ini termasuk yang sifatnya asam? Maka hari ini kita akan melakukan uji coba, ya, melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui beberapa larutan ini sifatnya asam ataukah basa. Saya rasa dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, sudah duduk terkelompok? Ya. Sudah ya. Ini ibu bagikan LKPD-nya satu kelompok dapat satu. LKPD beserta bahan ajarnya. Namun sebelum mulai, coba diperhatikan dulu eksperimen instruction-nya atau instruksi sebelum kalian melakukan percobaan. Pertama, bacalah LKPD ini dengan seksama. Di depan, di halaman depan sudah dituliskan tujuannya apa, dasar teorinya apa, kemudian alat dan bahannya juga apa, cara kerjanya apa aja, tolong dibaca dengan seksama. Yang kedua, lakukan prosedurnya dengan baik, jadi sesuai dengan urutan cara kerjanya, ya. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan. Nanti kalian harus melakukan isian, mengisi ini ya, tabel pengamatan. Setelah itu diisi pertanyaannya dan terakhir kita akan simpulkan. Nah, kemudian jika ada hal-hal yang dirasa sulit, silakan mengacungkan tangan karena ibu juga nanti akan berkeliling melihat pekerjaan kalian. Ini meskipun percobaan nilainya tetap individu. Jadi yang tadi dinilai sesuai dengan tujuan di sini kan harus bisa tadi itu mandiri, disiplin, itu yang akan dinilai secara individu. Itu ya. Kemudian ngejelasin sedikit ya. Kita karena sesuai LKPD ini kita akan melakukan percobaan yang menggunakan indikator. Indikatornya ada dua, indikator lakmus dan indikatornya universal. Ini yang disebut dengan lakmus. Ini lakmus merah, red tulisannya. Kalau yang ini paper blue, jadi biru. Ya, jadi hanya dua kalau lakmus. Kemudian yang ini, kalau yang bentuknya strip begini, ini namanya indikator universal. Nah, kalau lakmus ini merah dan biru ini hanya dilihat dari perubahan warnanya saja. Ketika nanti kalian sudah melakukan percobaan, kalau yang ini harus disandingkan setelah percobaan itu bukan hanya dilihat perubahan warnanya aja, tapi harus disandingkan dengan kotak box yang ada di depan kalian. Ya, ada ya? Nah, kotak boxnya ini cara membandingkannya tidak begini. Ini kan kertas yang putihnya ke bawah, tapi harus begini. Kenapa ke atas? Karena sesuai dengan instruksi di kotaknya ini, sobekannya itu di atas. Artinya nanti bakal begini. Jangan begini, nanti salah. Ya. Ini biasanya sih tergantung merek. Di mana mereknya mintanya di boxnya posisi tangannya ini. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum praktikum? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan mulai bekerja. Kita kurang lebih 20 menit sampai. Jadi kalian harus sudah sampai mengamati ini ya, mengidentifikasi. So, dikerja. Sudah ada disediakan. No. Kami berdiri. Mana? Diguntingin.
Baca cara kerjanya. Ini kopi. Sisanya kalau kesini ya nah ini Dena masukin ke situ. Enggak, aku udah masuk sini. Ya, udah semuanya. Yang lain jangan diam aja, nanti lama mau nungguin ini. Masukin ke sini. Ada yang lupa. Tinggal ditutupin. Ya, ada cara ini yang kepala ada juga.
yang mendekati aja yang mana? Dicelupin, yang pakai dicek yang tadi indikatornya. Oh iya Pak ini. Apa sih mangga? Nah. Jadi satu larutan teh 3 kertas. Ya, oke, halo. Satu larutan itu 3 kertas. Lakmus merah 1, lakmus birunya 1, indikator universalnya 1. Tadi kita ngomong bisa Bu. Merahnya juga apa? Birunya apa? Perumahannya misalkan gini, lakmus merahnya berubah jadi biru, tulis aja biru. Merah aja. Kalau lakmus ya, jadi jangan lupa. Nah, gitu. Oke, target maksudnya apa? Kan jangan lupa. Siapa yang mau beli? Mami ya Mami. Bang, ini ingin masuk di sini. Kita taruh dulu aja.
Jadi satu larutan teh 3 kertas itu. Atas. Ya, jadi satu larutan itu 3 kertas. Ya, bagi-bagi makanya di oke. Nah, Cep mau yang mana? Masukin. Biru sekali, merahnya sekali. Oke, Cek, warnanya apa itu, Cek? Asalnya lembu biru. Jadi apa? Masih tidak, betul. Apa itunya? NKPD-nya bukan dulu. Di belakangnya ada tanda lima warna. Nah, Cek itu larutan apa? Soda kue. Soda kuenya biru tetap biru jadi tulis lagi di tabel B biru. Coba dicek pakai dulu. Lagi warnanya kalau nggak berubah warnanya biru. Nah, kalau ini asalnya kan misalnya biru ada. Nah, jadi bisa juga. Misalnya apa? Selesai yang kamu pegang tuh apa? Apa jadi? Sabun harinya guys.
Biru itu. Kalau satu rumah kan? Nggak apa-apa kalau udah tadi tinggal ini sama yang bawahnya. Ikan bawahnya. Ini makanya berapa sih? Posisi tangannya kayak gitu tadi. Nah, ini kan sama itu. Nah, yang mendapati warnanya yang sama. Iya, sama warna. Nah, identifikasinya kalau boleh baca di dasar teori, boleh baca yang di belakang ada. So, habis udah beres, identifikasinya. Dia itu tersebut apa kalau udah, belakangnya itu Rasa basa adalah dia yang dapat perbedaan suara dalam lingkungan asam dan basa atau senyawa.
lagi kemudian berubah warna jika dimasukkan ke dalam 7 menit lagi ya, habis 7 menit kita atau diskusi. indikator lapis merah dan biru. Lapis adalah ukuran dan pewarna berbeda yang lalu dalam air yang diekstrak dari lumut. Ukuran ini sering disebar ke dalam bekas saring disebut sebagai kata yang akan berubah warna menjadi kedalaman rasa atau rasa warna yang disebutkan sangat iya tak Merah, kita merah. Dah. Tak, Isan. Apa ikan? Jadi pembandingnya itu karena lapisnya tidak berubah, oh ada pembanding Merah menjadi merah, menjadi biru, merah. yang mana dulu yang merah teh? Iya, maksudnya yang mana yang dulu? Selain indikatornya yang mana yang kalau yang basah yang mana dia ketahuan ya kalau Iksan enggak merahnya tetap merah biru tapi ini bukan ini dia disebut iya ya kan kira-kira apa dia apa dia Tiga menit lagi ya. Yang kumaha Boleh
lapis birunya ada yang berubah si biru tuh ya. Nah kira-kira dia sama ataukah? Nah kalau tadi dulu di lapis nih kalimat kali ini saya sengaja biar kalian berpikir lapis merah berarti sama-sama berwarna merah dan melakukan biru. Si merah siapa mau merah? Biru. Biru ya. Berwarna biru dan dalam lapis adalah bagus ya dalam melakukan asalnya. Iya. Dicelupkan tangan asal apa merah Ini kalimatnya nih. Lapis merah dalam melakukan asal berwarna merah. Ingat, oh si teh dibahas sama merah. Kamu di luar ya. dibalik yang pusing Tapi dia bisa. hoki ente bahaya Jadi gini, coba sini. asal berubah Ini dijelasin gini. Lapis merah dalam larutan akan berwarna merah dan dalam larutan biasa berwarna merah teh. Si lapis merah teh kalau di asal merah, nanti kalau di rasa ternyata berubah. Biru macamnya. Lapis merah dalam larutan akan berwarna merah dan dalam larutan biasa netral jadi semua melakukan sementara di lautan gua kasih bu kalau apakah anda ingin berteman sudah kue udah
Pintu tinggal ngikutin. Sudah mau. Udah ya? Udah. Oke, udah ya? Kita akan diskusikan hasil pengamatan kalian yang tertuang dalam tabel pengamatan. Ada 7 larutan yang sudah kalian uji di depan ya, dari mulai kerja dan hasil pengamatannya. Oke, yang pertama adalah asam cuka. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatan kalian untuk asam cuka dari kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi lihat? Ini ya. No. Kelompok 1. Berdiri. Tidak. Tinggal kamu dibicarakan aja apa asam cuka, pH-nya, indikatornya itu berapa? Ayo, ini waktunya berjalan terus. Apa? Bisa. Nah, cek. Ini buka tabelnya. Asam cuka menurut kelompoknya Cep Rizky, larut pH indikatornya berapa? 3. Perubahan warna lakmus merahnya merah, lakmus birunya merah. Identifikasinya adalah sama nggak? Sama. Berarti identifikasi untuk asam cuka adalah asam. Kelompok 2. Aquades. Sekarang punya Aquades. Aquades, pH indikator universalnya 4. Oke, berapa perubahan warna lakmusnya? Merah, lakmus birunya? Identifikasinya? Ada yang mau nanya nggak? Kelompok ini. Sama, Bu. Oke, sama. Soda kue, kelompok 3. Kamu ini kelompok 3. Iya. Saya obat saya ke video aja. pH-nya berapa? 9. Oke, lakmus merahnya? Biru. Lakmus birunya? Biru. Maka identifikasinya? Basah. Sama? Sama. Kelompok 4, kebagian asam sulfat. Yo. Siapa yang mau presentasi? Isan, kelompok 4, asam sulfat. pH indikator universalnya sebesar 0. Lakmus merahnya? Merah. Lakmus birunya? Merah. Maka identifikasinya asam. Gak apa-apa, nanti itu dibahasnya di asam ya kita. Kelima, balik lagi ke sini, gantian. Larutan darah.
pH indikator universalnya berapa? 7. Lakmus merahnya merah, lakmus birunya biru, identifikasinya netral. Sama netral larutan garam netral tapi pH-nya 6. Nah, sama dengan yang kelompok ini tadi ya. Untuk yang Aquades tadi kelompok ini juga sama, ada di 6. Tapi identifikasinya ke netral karena mungkin compare-nya atau perbandingannya. Jadi gini ya, kalian itu tidak hanya melihat dari pH indikator universal, tapi lihat juga dari perubahan alih. Warna lakmus merahnya gimana, lakmus birunya gimana. Jadi bukan satu data itu. Makanya di hasil identifikasinya kenapa bisa asa? Karena tadi lakmus merahnya tetap merah, birunya meskipun harga pH-nya cenderungnya dekatnya ke ya. Lanjut sabun ya. Siapa? Indikator universalnya 2. Lakmus merahnya merah, lakmus birunya merah. Maka identifikasinya adalah asa. Sama nggak? Itu untuk tabel pengamatan. Nah, sekarang setelah tabel pengamatan kita akan tahu nih hasilnya itu apa. Ini ya hasilnya nih. Nah, hasilnya kalian coba jawab. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekitar 5 menit nanti kita diskusikan kembali. Pertanyaannya apa? Ya, sok diisi. Yang soal pertanyaannya kalau jawab pertanyaannya. Baru masuk ke kesimpulan. Tapi ini jawab dulu. Hah? Ya, yang 5 soal itu. Kalau udah boleh. Kalau nggak keburu juga Cok, kerjasama. pH terendah di 0. Nah, sesuai dengan ini kan di 0 ini tuh. Bisa buat dia bangsa. Oh iya. Bangsa coklat. Diurutin aja pH terendahnya tuh apa? 0.
Kita coba jawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang di depan ya. Tadi sampai kelompok minuman berkarbonasi sampai kelompok Ini, Bu. nih. Berarti nomor 1 silakan jawab di kelompok 4. Nanti rolling lagi. Kelompok 4 silakan jawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan asam cuka. Lakmus merah tidak berubah warna dan lakmus biru berubah menjadi merah. Ya, sama nggak? Jadi artinya tidak ada yang berubah itu yang lakmus tidak berubah warna, artinya tetap merah. Kalau yang Lakmus biru berubah jadi merah. itu ya. Nomor 2 untuk soda kue kelompok 1. Nomor 2. Lakmus merah berubah jadi biru dan lakmus biru tidak ada perubahan. Itu untuk soda kue. Oke. Nomor 3 untuk kelompok 1. Berdasarkan analisis pengamatanmu, kelompokkan, urutkan ya. Urutkan dulu larutan tersebut mulai dari pH yang paling rendah. Coba, siapa yang menjawab? Siapa? Stop. Ya, pH yang paling rendahnya itu dari berapa kamu dapatnya? 0. Terus 2, 3, 4, 6, 9, 10. Yang paling rendah dia dapatnya dari 0. Ada yang dapatnya tidak dari 0? Ini kelompok ini dapatnya dari 0 paling rendahnya. Kami. Oke. Terakhir di nomor 4. Berdasarkan analisis pengamatanmu, kelompokkan sifat larutan tersebut. Nah, kenapa alasannya itu apa? Kelompok ini yang terakhir. Nomor 4. Kelompokkan coba. Kelompokkan yang termasuk asam apa aja, yang basah apa aja, yang netral apa aja. Yang asam Bu, Ya, asam juga, asam sulfat, asam sulfat dan karbonasi. Kalau yang basah, soda kue dan sabun. kalau yang satu lagi, Aku ada larutan garam Bu. baik sama. Nah, itu tadi sampai ke pertanyaan. Nah, sebelum ke kesimpulan nih, mau nanya, kira-kira evaluasi dari tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai tidak? Karena tujuan itu tadi kalian itu harus bisa memahami asam dan basa, melakukan percobaan dan sampai menyimpulkan. Menyimpulkan ini kita nanti di akhir ya. Oke. Nah, sekarang kita akan di kesimpulan. Ada yang sudah jawab belum kesimpulan? Sudah? Ya Bu. Mana yang udah jawab kelompok ini? Udah. Kelompok ini udah belum? Udah. Belum. Coba yang belum boleh dikerjakan dulu 5 menit aja. Kesimpulan pelajar dari sini, Bu. Kesimpulan ini, praktikum ini tuh apa? Oke, kesimpulan percobaannya. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan dari hasil percobaan kita hari ini? Kesimpulannya.
Apa Isan? Asam memiliki pH kurang dari 7 dan lakmus yang berubah adalah lakmus biru menjadi merah. Basa memiliki pH lebih dari 7 dan lakmus yang berubah adalah lakmus merah menjadi biru. Netral memiliki pH kurang dari 7 dan lakmus yang berubah adalah lakmus biru menjadi merah. Asam pH-nya kurang dari 7, lakmus merah. Lakmus biru menjadi lakmus biru berubah menjadi merah. Kemudian si pH di basa pH-nya lebih dari 7 dan lakmus merah berubah menjadi biru. Sementara untuk netral pH-nya Isan apa? Kurang dari 7, lakmusnya biru. lakmus Merah. yang Isan apa? Kelompoknya Isan apa? Lakmus biru gimana? Oh, jadi lakmus biru berubah menjadi merah. Terus yang birunya Biru. yang memerahnya, lakmus merahnya Jadi merah. oh, lakmus merahnya menjadi merah, lakmus birunya Jadi biru. menjadi biru. Merah itu. Wah, kumaha pisan. Ada yang mau disanggah sama kelompok Santi. Santi mau mana yang mau kamu kalian perbaiki? Yang sama nggak? Netral. Oke, yang netral kelompok kalian dapatnya gimana? Netral kurang dari 7, lakmus merah menjadi tetap merah dan lakmus biru menjadi biru. Ya, dari birunya tetap biru, yang merahnya tetap merah. Berarti bukan menjadi ya di sini ya, tapi tetap. Jadi lakmus birunya tetap biru, ya lakmus merahnya tetap. Itu ya. Ada yang mau sebenarnya dari pH ini kalau yang asam ini kan pH-nya kurang dari 7. Kok netral juga kurang dari 7? Karena kalau yang Harusnya harusnya sama dengan di sini tuh ya. Meskipun pada kenyataannya kalian tadi kan, tapi tadi ada yo yang jawab yang netral itu sama dengan 7. Kelompok mana tuh? Yang sama dengan dapat 7. Dapat 7. Nah, iya ya, kelompok ini ya, tadi dapat 7. Nah, berarti harusnya itu bukan kurang dari, melainkan sama dengan 7. Oke ya, itu kesimpulan percobaan kita. Nah, di sini sudah dapat dipahami nggak dari praktikum ini? Sebagai penguatan, ibu punya ini, punya tayangan. Tayangan ini ada subtitlenya kok, tapi dia pakai bahasa Inggris. Coba diperhatikan, ini penguatan aja. Apa yang sudah kalian hari ini laksanakan, yang sudah kalian simpulkan, ini penguatannya ya. While it is possible to quantitatively measure the pH of a solution using a device known as a pH meter, there are also ways to determine pH qualitatively. In this lesson, we will learn about indicators, which help us indicate the pH of a solution. An indicator changes color depending on the pH of the solution analyzed. Because of this, they are also known as pH indicators. Universal indicator is very versatile as it can measure pH across the entire scale from 0 to 14. It is not a single indicator, but rather a combination of various indicators. If you look at the color changes of a universal indicator according to the pH of a solution, you will find that it resembles a rainbow. If a universal indicator solution turns deep red in a solution, it means that the solution is strongly acidic, with a pH of 1 to 2. If the universal indicator solution turns green, it means that the solution is neutral, with a pH of 7. If the universal indicator solution turns dark blue or purple, it means that the solution is strongly alkaline,
indicator paper works in exactly the same manner. Litmus is another indicator commonly found absorbed onto paper as litmus paper. Blue litmus paper turns red under acidic conditions, pH less than 7. Red litmus paper turns blue under alkaline conditions, pH greater than 7. Phenolphthalein is an indicator commonly used to determine the endpoint of a strong acid, strong alkali, or weak acid, strong alkali titration. It goes from colorless to fuchsia pink at a pH of 8.2. Methyl orange is used to determine the endpoint of either a strong acid, strong alkali, or strong acid, weak alkali titration. It is red at a pH lower than 3.1 and yellow at a pH higher than 4.4. In conclusion, indicators are substances that change color at a certain pH. The point at which an indicator changes color is known as its endpoint, which can be at any pH. Common indicators that you will encounter are universal indicator, litmus in the form of litmus paper, phenolphthalein, and methyl orange. Nah, sekarang aku sudah Itu ya. Jadi ternyata untuk mengetahui pH suatu larutan ini harus menggunakan yang namanya indikator. Ya. Nah, indikator ini itu akan berubah warna di pH tertentu. Makanya jangan heran tadi ketika kalian megang lakmus merah, tiba-tiba berubah jadi biru. Atau dikebalikannya, dari yang biru berubah jadi merah. Nah, itu karena berarti dia indikator ini bekerja pada pH tertentu. Nah, dari tayangan ini sebenarnya itu penguatan aja. Jadi, untuk mengetahui pH suatu larutan ada beberapa teknik. Jadi, mengetahui pH larutan secara kuantitatif ini menggunakannya pH meter. Tadi kan ada ya di tayangan. Jadi ada yang langsung pakai alat pH meter. Di sini tuh dulu punya di lab IPA. Bentukannya tuh begini, ini hanya tertinggal rusnya aja, kotaknya aja. Barangnya sepertinya karena memang sudah rusak, sudah tidak ada. Jadi pH meter ini hanya kalian tinggal celupkan ke dalam larutan yang akan diuji. Misal ini ya. Ini kalau dia celupin aja nanti muncul digital di sini tuh angkanya berapa. Nah, itu bisa mengetahui secara kuantitatif. Namun dari tayangan ini ya, yang pH-nya secara kualitatif tadi kita menggunakan lakmus dan indikator universal. Kalau lakmus itu hanya berubah dari merah menjadi biru, kalau biru berubah jadi merah. Kalau indikator universal ini ada rentang angka. Rentang angkanya dari berapa? Rentang angkanya dari 0 sampai 14. Di tengah-tengah 0 sampai 14 itu berapa? 7. Maka penentuan pH untuk asam, basa, dan netral itu bisa dilihat dari indikator universal. pH-nya itu di angka berapa sih? Ya, ternyata dari tayangan ini semakin menuju ke warnanya merah tua, berarti kata dia yang tadi penguatan tadi ya, penguatan aja ini. Semakin menuju warna indikator universalnya ini menuju menuju warnanya semakin merah, maka dia akan mendekati ke sini. Sehingga di sini disebutnya sebagai asam kuat. Ya, karena asam ini nanti pH-nya kurang dari 7. Jadi di sini yang tadi kata Ihsan ya. Nah, pH ini kurang dari 7. Semakin dia kecil, justru kekuatannya akan semakin kuat. Sementara untuk basa, karena pH-nya di atas 7, berarti kan dari sini ke sana ya, dari angka 7 ke sana, semakin dia kuat, bukan semakin kecil angkanya, melainkan akan semakin besar. Justru harus menuju ke sini kalau basa.
basanya akan semakin Baru. kuat. Dia menuju ke warnanya tadi ungu. Kalau dia netral, berarti yang tadi Ihsan bilang di sini, netral itu pH-nya sama dengan 7. Maka yang di sini di tengah-tengah ini cenderung warnanya tadi warna hijau. Ini kalau lakmus ini yang dijelaskan di sini ya. Itu penguatannya. Nah, kalau misalkan yang tadi di sini ada nih ya, methyl orange, ada phenolphthalein, ini kita nggak punya. Di lab IPA di sini nggak punya, jadi saya nggak bisa menunjukkan bagaimana phenolphthalein, bagaimana methyl orange ya. Itu. Nah, kalau misalkan nggak punya, lakmus nggak punya, indikator universal juga nggak ada, phenolphthalein nggak ada, methyl orange nggak ada. Apakah kita bisa menentukan sifat suatu larutan? Bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Gelas. Pakai lidah. Nggak, iya. Ceritanya ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Kualitatif nggak bisa. Kuantitatif nggak bisa. Nah, pakai apa? Pakai kita bisa memanfaatkan ternyata bahan-bahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi indikator ini ada dua sebenarnya. Ada indikator yang buatan, ada indikator yang alami. Kalau yang alami berarti berasal dari bahan-bahan alami. Bisa kelompoknya bunga-bungaan, bisa kelompoknya sayuran. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Boleh tepuk tangan dulu ya. Kita orientasi masalah sampai bisa menyimpulkan itu sudah melewati, karena hari ini saya pakainya modelnya itu problem based learning. Jadi mulai tadi kalian orientasi masalah, kalian melaksanakan praktikum sampai menyimpulkan sendiri. Itu rangkaiannya. Kemudian pertanyaan berikutnya refleksi aja ini. Bagaimana perasaan kalian setelah praktikum menentukan sifat asam dan basa bahkan netral dari suatu larutan? Sangat senang. Senang. Dari Karena itu banget ya, kita di lab ketemu melihat perubahan warna yang sesungguhnya dari lakmus itu. Ya. Bagaimana dari indikator universal itu juga. Bagaimana? Ya. Nah, sebelum lupa, karena tadi di pas menginterpretasikan data, mempresentasikan hasil diskusi kalian, ada hadiah sedikit untuk kelompok yang kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok berapa? Dua. Ya, ini kalian sebagai apresiasi. Iya, Bapak. Iya, tadi 2. 1, 2, 3. 3 ya. Nah, sebelum Pulang. ya sebelum selesai ini kita kalau tadi ini ya, ini yang penguatan tadi ya, rubahnya tuh harusnya begini. Ini yang tadi grafiknya netral itu di warna hijau, sementara makin merah dia akan asam kan ya, makin warnanya ke biru atau ungu dia akan semakin basah. Jadi ini ya kesimpulan dari pembelajaran kita. Kalau tadi kesimpulan dari kalian, yang ini kesimpulan keseluruhan. Asam ini ternyata bisa merubah lakmus biru menjadi merah. Jadi kalimatnya atau lebih mudah kita menyimpulkannya begini: asam bisa memerahkan lakmus biru. pH-nya kurang dari 7 dan ternyata sifatnya korosif. Jadi korosif ini merusak untuk logam, bikin korosif karat. Sementara basa dia bisa membirukan lakmus merah, pH-nya lebih dari 7 dan dia sifatnya kaustik atau iritasi biasanya ke kulit. Nah, sementara netral tidak merubah warna lakmus, pH-nya sama dengan 7. Itu ya kesimpulan pembelajaran kita ini. Nah, kita post test lagi. Coba nanti kita bandingkan pretest kalian sebelum praktikum dengan setelah praktikum. Linknya Ibu kirim lagi di grup WhatsApp. Link lu. Dikerjakan ya. Sekarang Ya, bentar belum.
Yuk dikerjakan kalau kan yang Pak. Bu, pindah di kelas, Bu. Salahnya dia sih. Iya. Bu, mulai dari kelas lah, Bu. Saya kan mau belajar. Sifat-sifat asam, kecuali sifat asam itu namanya dari teh. Dari itu apa yang proses apa yang Suka. so. Harusnya duduk yang bukan. Ada Tadi video, Bu. Ini yang mana kamu linknya? Yang atas atau yang bawah? Limanya. Yang mana? Pretest. Coba yang proses. Proses ini memang. Pretest ini sebelum nanti yang tadi yang lebih susah ada nggak? Ini apa Isan? Bisa coba. Dua dari mereka yang proses harus yang atas cuma pretest. Harus dong. Mana lu garam tuh? Mana tuh? Kali. Tadi garam. Iya nih. Iya nanti. Ya. Siapa yang cinta bagai oh jadi mulut
Udah beres? Belum. Prosesnya. Izin ibu. Tapi kok abi mau? Terus bu. Oke, selesai. Bikin apa? Selesai. Berarti benar semua. Kita mau sekarang ibu. Oh iya teh. So, kata aku. Ya. Oke, selesai. Selesai ya. Baik, terima kasih untuk atensi kalian hari ini. Kita sudah di penghujung penutup pembelajaran. Di pertemuan selanjutnya kita akan praktikum kembali, tapi menggunakan indikatornya yang tadi, indikator alami ya. Oke ya. Jadi minggu depan masih akan percobaan mengenai sifat asam dan basa, tapi menggunakan indikator alami. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa jaga kebersihan. Mohon setelah ini dibersihkan ya, dibersihkan meja-mejanya dibersihkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, sehat, benar Bu.